Upacara renungan dan ulang janji peringatan Hari Pramuka ke-60 Gerakan Pramuka Kuartir Cabang Sleman tahun 2021 segera dimulai. Semangat kepramukaan tetap bergelora. Ciptakan suasana persaudaraan layaknya ikatan saudara kandung yang tak mungkin bisa lepas. Pramuka merekatkan, bukan meretakkan. Penyatuan saling menghargai dan saling menghormati. Praja Muda Karana tak pernah mengenal kata menyerah. Senantiasa berjuang hingga titik darah penghabisan. Tinggi moral, kuat mental, tegar jiwanya. Berbakti tanpa henti, membaktikan dharmanya. Dasar Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Merah berani, putih suci. Keberanian dan kesatria membela negara, serta kesucian karena ketulusan dan rela mengabdi kepada bumi pertiwi. Merah putih akan selalu memberikan kekuatan dalam setiap gerakan Praja Muda Karana. Merah putih akan selalu menjadi saksi dalam setiap perjalanan pramuka. Pada bendera merah putih. Hormat.
Raja Siang telah terbenam di ufuk barat. Perlahan-lahan turun, menutupi segala pandangan. Gelap menyapa, bayu membelai lembut. Sayup-sayup terdengar himbauan burung malam. Suasana tenang. 60 tahun telah berlalu. Gerakan Pramuka mengabdikan diri kepada negeri. Marilah kita renungkan perjalanan kita. Suasana malam hening ini tak terasa 60 tahun telah berlalu. Saat tercipta Praja Muda Karana yang siap sedia mempersiapkan kaum muda yang tidak hanya mencintai diri sendiri, melainkan kaum muda yang cinta tanah air, bangsa, negara, agama, dan keluarga. Malam yang hening ini adalah wahana merenung diri, mengingat kembali makna pandu sejati, mengemban tugas suci bakti diri. Apa yang telah kau berikan kepada bangsamu? Apa yang telah kau perbuat untuk negaramu? Suatu pertanyaan yang dapat terjawab bagi anggota Pramuka Harapan Bangsa. Praja Muda Karana Harapan Ibu Pertiwi, di pundakmu tertumpu tanggung jawab dan tugas nan suci. Mampukah mewujudkan cita-cita mulia, janji, dan ketentuan moral terpancar, dijiwai sinar kode kehormatan gerakan Pramuka, mengabdi, berbakti dengan Dharma Pramuka, dan itu adalah jawabannya. Saudaraku, pengabdian adalah segala-galanya kepada Tuhan, kepada negara, kepada bangsa, kepada masyarakat dan keluarga. Mengabdi, berbakti tiada henti untuk ikut menciptakan masyarakat adil dan makmur, dan mewujudkan masa depan yang lebih gemilang. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Amin. Menapaki jalan hidup, embun-embun damai menyiangi. Sutra norma kehidupan
Hamparan 60 tahun perjalanan Pramuka mendarmakan Satya. Janji kesetiaan Pramuka kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, kesetiaan kepada Pancasila, kesetiaan kepada masyarakat, dan kesetiaan dalam menepati dasa dharma. Naskah ulang janji peringatan Hari Pramuka ke-60 tahun 2021. Kakak-kakak dan warga Gerakan Pramuka yang berbahagia. Pada malam yang berbahagia ini, marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Setelah kita merenungkan bersama akan perjalanan dan perjuangan dan pengabdian kita, maka pada kesempatan yang baik ini, marilah kita semua sebagai pandu Indonesia membulatkan tekad, mengorbankan semangat untuk meneruskan perjuangan dan pengabdian demi tercapainya tujuan bangsa, yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Selanjutnya, sebelum ulang janji, marilah kita tundukkan kepala, mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar apa yang telah kita satyakan mendapat ridho dan bimbingannya. Berdoa dipersilahkan. Amin. Selesai. Saudara-saudaraku sekalian, marilah kita pegang sang merah putih yang ada di pundak kita. Kita lekatkan ke dada kiri kita dengan maksud agar selama jantung kita masih berdetak, kita akan selalu ingat bahwa di pundak kita dipercayakan tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan janji Pramuka Indonesia. Tirukanlah. Trisatya. Trisatya. Demi kehormatanku. Demi kehormatanku. Aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan. Menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan mengamalkan Pancasila. Dan mengamalkan Pancasila. Menolong sesama hidup. Menolong sesama hidup. Dan ikut serta membangun masyarakat. Dan ikut serta membangun masyarakat. Menepati Dharma Pramuka. Menepati Dharma Pramuka. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan karunia-Nya kepada setiap warga Gerakan Pramuka Indonesia. Amin.
Ikrar janji pramuka setia pada bumi pertiwi, satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan, dan sang merah putih telah cukup menjadi saksi. Kepada bendera merah putih. Hormat. Hak. Tegak. Hak. Sehampar sutra malam, sesayup perlambang hening, menundukkan kepala, memanjatkan doa kepada Tuhan yang Maha Esa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya bagi Engkau Tuhan yang menguasai semesta alam. Pada malam yang berbahagia ini kami mempersembahkan syukur atas rahmat dan karunia-Mu. Kau berkati 60 tahun perjalanan sejarah gerakan Pramuka. Kau lajukan perjalanan pembangunan bangsa Indonesia. Ya Allah, Ya Muhaimin, Tuhan yang Maha Melindungi. Lindungilah kami gerakan Pramuka dan bangsa Indonesia dari segala rintangan, hambatan, dan wabah pandemi ini. Lindungilah kami dari fitnah yang menyesatkan. Jauhkan kami dari perpecahan dan rasa permusuhan. Angkatlah penyakit dan virus COVID-19 ini dari bumi pertiwi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Hidup, berilah kami jiwa yang hidup, tegar, dan bangkitkanlah semangat untuk menghadapi tantangan perubahan zaman. Semangat mengabdi dan berbakti tiada henti, dan meneruskan cita-cita luhur para pendahulu kami. Ya Allah yang Maha Melihat, perlihatkan kepada kami bahwa yang benar pahlawan dan pendahulu kami dari segala dosa dan kesalahan. Tempatkanlah kami di tempat yang penuh nikmat. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami berlindung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga doa yang kita panjatkan menjadi obat bagi jiwa yang hampa, pikiran yang bimbang, dan hati yang terluka. Memunculkan perasaan selembut sutra, kekuatan sekeras baja, kesabaran seluas angkasa, kemauan sekuat Garuda dalam menjalankan tugas suci Pramuka disertai kode kehormatan Pramuka. Kakak-kakak, kita sudah merenungkan perjalanan bakti kita. Kita sudah ikrarkan ulang janji kita. Kita pun sudah memohon kekuatan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk selalu melindungi kita dalam melanjutkan perjalanan bakti kita kepada negara Republik Indonesia melalui gerakan Pramuka. Jayalah Pramuka, jayalah Indonesia. Hormat. Hak. Tegak. Hak.
Baik kakak-kakak, upacara renungan dan ulang janji sudah selesai dilaksanakan. Dilanjutkan dengan sarasehan dan potong tumpeng. Kakak-kakak sekalian, kita akan mengawali kegiatan potong tumpeng dan saresian. Untuk itu kepada Kak Eri Widaryana selaku Ketua Kuartir Cabang Sleman untuk berkenan memotong tumpeng dan nanti akan diserahkan pada anggota yang paling muda dan belum menikah. Monggo Kak Dias yang paling muda yang monggo kelihatannya yang pegang bendera tadi. Oh Kak, ini adik kita dari DKC. Disaksikan oleh Kak Arif, Kak Widodo, Kak Bambang, Kak Tri Muryanti. Monggo untuk menyaksikan potong tumpeng. Kak Evi, monggo. Amin. Nanti khusus yang menerima potong tumpeng bisa langsung menikmati, sedangkan yang lain belum boleh menikmati dulu. Monggo. Terima kasih. Selanjutnya Kak Arif, Kak Eri, mohon lenggahipun wonten ngajeng. Yang lain monggo silahkan untuk menempati tempat duduk yang sudah disediakan. Kakak-kakak sekalian, Kak Dr. Andes Eri Widaryana, Kak Arif Haryono SH, kemudian kakak-kakak andalan, kemudian kakak-kakak andalan cabang, andalan kuartir ranting yang berada di rantingnya masing-masing. Berikut akan kita lanjutkan acara saresian. Saresian ini nanti akan dibagi 3 termin. Yang pertama nanti akan disampaikan oleh Kak Eri. Jadi kita mempunyai 2 narasumber. Yang pertama adalah Kak Eri Widaryana, yang kedua Kak Arif Haryono. Sama-sama sebagai Ketua Kuartir Cabang dan sama-sama sebagai Kepala Dinas. Monggo nanti hanya beda waktu saja. Kakak-kakak yang ada di rumah atau yang berada di kantor kuartir ranting nanti bisa
melakukan pertanyaan kepada kakak-kakak yang ada di Geraha Pramuka ini. Ya, narasumbernya nanti Kak Eri dan Kak Arif. Untuk itu, untuk open statement kami serahkan pada Kak Eri Widaryana. Monggo. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam bahagia, dan salam sehat bagi kita semuanya. Salam Pramuka. Yang terhormat Kakak Arif Daryono, Sarjana Hukum, Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sleman, periode 2015-2020, yang hari ini, malam ini hadir bersama kita, yang menjadi sesepuh kita bersama, yang saya hormati kakak-kakak andalan Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sleman, baik yang hadir di tempat ini maupun yang hadir secara virtual, kakak-kakak andalan Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Kuartir Ranting se-Kabupaten Sleman yang hadir secara virtual, adik-adik dari Dewan Kerja Cabang Gerakan Pramuka Sleman, adik-adik dari Dewan Kerja Ranting Gerakan Pramuka masing-masing Kuartir Ranting se-Kabupaten Sleman, mungkin kakak-kakak yang lain yang tidak bisa sebutkan satu persatu yang hadir, baik melalui virtual maupun yang hadir di geraha ini, semuanya yang saya hormati, saya banggakan, yang berbahagia. Tidak lupa yang pertama dan yang utama, mari senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Segala-galanya, yang telah memberikan kenikmatan yang luar biasa pada kita semuanya, sehingga malam ini malam yang cukup membahagiakan, malam ulang janji bagi Gerakan Pramuka pada ulang tahun yang ke-60. Tentu ini merupakan suatu kebahagiaan dan makna tersendiri bagi kita semuanya. Kita bisa merefleksikan perkembangan Gerakan Pramuka yang hari ini sudah mencapai 60 tahun. Dan pada kesempatan ini juga sangat istimewa, karena kita melaksanakan ulang janji, melaksanakan peringatan hari ulang tahun Gerakan Pramuka yang ke-60 ini dalam suasana masih pandemi COVID. Pandemi COVID tentu ini memberikan pelajaran berharga bagi kita semuanya, agar kita bisa lebih berkreasi, lebih berinovasi, bagaimana tetap Gerakan Pramuka ini eksis, bahkan semakin meningkat, walaupun dalam kondisi yang serba terbatas karena pandemi COVID ini. Pemerintah pada saat ini memberlakukan PPKM, termasuk di Kabupaten Sleman PPKM level 4 yang ini mengharuskan kita untuk betul-betul menegakkan protokol kesehatan. Aktivitas kegiatan harus dilakukan banyak secara virtual, termasuk Gerakan Pramuka. Nah, ini membutuhkan pemikiran kita yang ekstra. Bagaimana Gerakan Pramuka itu tetap bisa eksis dalam rangka membina karakter generasi muda yang itu merupakan penerus, ya, penerus bangsa yang nanti akan menjadi tulang punggung bagaimana perjalanan bangsa Indonesia ini di tangan kaum muda.
Gerakan Pramuka adalah gerakan penguatan karakter, gerakan pengabdian yang selama ini tentu kakak-kakak semuanya yang sudah sekian lama mengabdikan dirinya di dalam gerakan Pramuka. Inilah jati diri seorang pramuka sejati. Kita bisa melaksanakan di segala bidang kehidupan bagaimana bisa memberdayakan masyarakat, melayani masyarakat dengan penuh pengabdian. Dan itu pun akan menyambut dari segala. Nah tentu di malam ulang janji ini kita bersama-sama telah mengikrarkan tadi, berjanji ke depan kita akan lebih giat bagaimana memajukan gerakan Pramuka sebagai wadah pembinaan generasi muda ke depan. Dan saya mengajak kepada kakak semuanya, mari gerakan Pramuka ini tetap kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Kita berinovasi, kita berkreasi supaya di tengah-tengah pandemi ini gerakan Pramuka tetap eksis walaupun banyak keterbatasan karena kita harus menegakkan protokol kesehatan. Semuanya dilakukan secara gugus depan. Kita harapkan kakak-kakak semua yang baik yang berkecimpung di gugus depan atau di yang lain, mungkin lewat saka-saka yang lain, betul-betul kami mengharapkan mari dengan upaya perjuangan yang keras bagaimana gerakan Pramuka ini bisa tetap semakin meningkat. Pantang menyerah, satya kudarmakan, dharma baktikan. Inilah semboyan seorang pramuka sejati yang tanpa mengenal lelah. Kita tidak mengenal waktu, tidak mengenal situasi dan kondisi, tetapi demi perjuangan bangsa, Pramuka tetap eksis. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana kita senang, selalu bahagia memperjuangkan kegiatan Pramuka ini sebaik-baiknya. Inilah beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadikan semangat kita bersama di dalam kita mewujudkan pandu-pandu sejati dalam membina anak bangsa ke depan yang lebih baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dan selanjutnya nanti mohon sesepuh kita Bapak ataupun Kakak Arif Haryono Sarjana Hukum untuk bisa memberikan pesan-pesan maupun petuah bagi kita bersama untuk meneruskan perjuangan gerakan Pramuka khususnya di Kuartir Cabang Sleman. Terima kasih. Kurangnya mohon maaf. Saya billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih Kak Eri Witaryana MM selaku Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sleman. Selanjutnya kami mohon arahan petunjuk nasihat dari kakak kita tercinta Kak Arif Haryono Sarjana Hukum. Monggo Kak Arif dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Pramuka. Yang kami hormati Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Sleman beserta seluruh andalan jajaran Kuartir Cabang Sleman, adik-adik dari Dewan Kerja Cabang, kakak-kakak Kuaran, Dewan Kerja Ranting, pimpinan Saka, dan Kamabigus yang mengikuti kegiatan ini. Marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa,
atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, malam ini kita bersama-sama melakukan renungan dan ulang janji dalam rangka peringatan Hari Pramuka atau Hari Ulang Tahun yang ke-60. Tentu momentum Hari Pramuka atau Hari Ulang Tahun ini kita jadikan sebagai satu momentum untuk melakukan refleksi dan melakukan perenungan terhadap yang pertama, apa yang sudah kita lakukan di dalam rangka mengemban tugas untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pramuka. Yang kedua, tentu dari evaluasi yang kita lakukan, di sana ada hal-hal yang sudah positif dan ada hal-hal kekurangan-kekurangan atau ketidaksempurnaan, tentu saja akan kita jadikan sebagai bahan untuk melakukan perbaikan ataupun peningkatan ke depan di setiap jajaran, baik di Kuarcap, Kuaran, maupun di gugus depan. Kakak-kakak sekalian, pramuka sebagai salah satu gerakan untuk membina kaum muda tentu menghadapi berbagai tantangan. Di era modern dan yang berkemajuan ini, maka tentu saja tantangan-tantangan pada generasi muda maupun kehidupan pada umumnya akan kita jadikan sebagai satu peluang untuk bagaimana kita bisa untuk tetap maju dan berkembang. Sekarang kita dihadapkan di era modernisasi ini adalah adanya kemerosotan di bidang yang pertama adalah kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia. Sebagai anak bangsa, tentu saja kita harus untuk memperjuangkan dan mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Untuk itu, maka berbagai hal yang perlu untuk kita lakukan bersama-sama di dalam ataupun di berbagai aspek kehidupan kita, hendaknya pramuka tampil di dalamnya. Tampil ke depan untuk bersama-sama mewujudkan dan membina karakter daripada kaum muda. Untuk itu, di hari ulang tahun pramuka yang ke-60 ini, marilah kita jadikan sebagai satu momentum untuk melakukan refleksi diri guna melakukan melangkah kembali untuk kehidupan kemajuan gerakan pramuka di masa yang akan datang, baik di gugus-gugus depan maupun bagi anak-anak muda kita, Dewan Kerja Cabang, Dewan Kerja Ranting maupun Saka yang ada di Kuarter Cabang Sleman yang sekarang ini berjumlah 12 satuan warga. Kakak-kakak sekalian, pramuka sudah menjadikan ekstra wajib di sekolah. Hendaknya dengan adanya dasar hukum yang berkaitan dengan pendidikan kepramukaan ini, kami berharap
pendidikan kepramukaan pada gugus depan untuk lebih digiatkan, kepada para pembina pelatih. Ya, mari kita tingkatkan profesionalitas kita sebagai pembina ataupun pelatih. Dan tentu saja kita berharap pusat pendidikan dan pelatihan ini betul-betul menjadi kawah candra di muka bagi para pembina dan pelatih untuk mengembangkan profesionalitas daripada para pembina dan pelatih. Karena kita tahu bahwa para pembina dan pelatih inilah yang akan membawa kepada kemajuan dan membawa kepada upaya kita untuk membangun negara. Ibaratnya kita ada kurikulum pramuka, kemudian ada peserta didiknya, yaitu para anggota pramuka. Kemudian ada pembina ataupun pelatih. Di antara tiga hal itu yang paling menentukan atau sebagai hal yang leverage-nya adalah para pembina dan pelatih. Kita berharap semakin profesionalitas pembina dan pelatih, kita harapkan pendidikan kepramukaan di jajaran kuartir cabang Sleman ini akan semakin maju. Kakak-kakak sekalian, marilah kita bersama-sama untuk melakukan refleksi terhadap apa yang telah kita lakukan selama ini, dan tentu saja kita juga sudah mempunyai program-program yang akan kita lakukan. Semoga program-program yang akan kita lakukan untuk hari ini dan tahun yang akan datang akan berjalan dengan baik. Adanya pandemi tentu saja ada keterbatasan yang kita lakukan di dalam gerakan pramuka ini. Tapi tadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kakak Kuarcap, bahwa pandemi ini ternyata memunculkan inovasi dan kreativitas dari para pembina, pelatih maupun anggota pramuka. Untuk itu maka yang kita lakukan, terutama dari adik-adik Dewan Kerja Cabang yang telah melakukan berbagai upaya karena keterbatasan di era pandemi ini untuk terus dilanjutkan. Inovasi-inovasi, kreativitas yang telah dilakukan terus untuk bisa dikembangkan. Dirgahayu Pramuka. Semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa selalu meridhai upaya dan langkah kita dalam rangka untuk mengembangkan gerakan pramuka. Salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kak Arif Haryono yang telah memberikan nasihat, fatwa, kemudian sumber saran kepada kami andalan kuartir cabang Sleman. Kakak-kakak sekalian, di bawah waktunya kita pada sesian atau dialog secara interaktif. Kebetulan ini narasumbernya Kak Heri Widaryana, kemudian Kak Arif. Kalau nanti yang menyangkut mungkin teman-teman dari desa wisata mau mengajukan pertanyaan, itu nanti kami serahkan kepada Kak Evi. Baik yang ada di Geraha Gawar maupun yang ada di rumah atau di kantor kuartir Ranting atau di gugus depan, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Untuk termin pertama kami buka 3 pertanyaan. Kami buka 3 pertanyaan dengan menyebutkan nama, kemudian asalnya, kalau andalan cabang ya andalan cabang, kalau
andalan ranting ya andalan ranting. Kalau dari gugus depan silakan. Saya sangat mengharap adik-adik di gugus depan bisa mengajukan pertanyaan. Sebagai pemberitahuan Pak Warcap bahwa partisipan sampai saat ini sudah mencapai 503 partisipan. Alhamdulillah adik-adik, terima kasih sekali sudah berpartisipasi pada kegiatan malam hari ini. Kami persilakan, monggo. Ya. Monggo. Cat. Mohon dilihat catnya. Usulan dari Kuaran Mayudan. Kemudian mohon penertiban organisasi Kuaran dan gugus depan untuk dilanjutkan di wilayahnya KRI. Kemudian yang kedua, mohon pertemuan rutin koordinasi antara Kuartab dan Kuaran untuk dilanjutkan walaupun secara virtual. Terima kasih masukannya. Ini sudah kita rintis sejak era Kak Arif Haryono. Pertanyaan yang ketiga, sekedar info, dalam rangka hari ulang tahun Pramuka ke-60, Kuarti Ranting Mayudan mengadakan 2 kegiatan. 1 apel virtual pengurus, kemudian Mabigus, kemudian pembina, se-Mayudan bersama Kamabiran. Kemudian kegiatan yang kedua pemberian bansos. Alhamdulillah Mayudan sudah memberikan bansos kepada peserta didik anggota Pramuka dan HW yang saat ini positif corona dan melakukan isolasi. Ada 3 yang pertanyaan, 3 masukan, ya, 3 masukan. Monggo kami persilakan. Langsung saja pada Kak Eri dulu. Monggo. Oke, terima kasih Kak Muti. Jadi ada beberapa usulan sekaligus informasi ini dari Kuaran Mayudan. Ini Kak Sartana mungkin. Yang pertama mohon penertiban organisasi Kuaran dan gugus depan untuk dilanjutkan. Terima kasih usulannya Kak. Jadi ini memang menjadi lanjutan program kami untuk penertiban organisasi ini. Kuaran akan kita pantau terus bagi Kuaran yang semestinya harus regenerasi, ya, tolong segera untuk diadakan musyawarah ranting untuk menyusun kepengurusan yang baru, dan kita harapkan nanti pengurus Kuaran yang baru ini semakin eksis. Kemudian untuk gugus depan demikian juga, kita sudah penerbitan kaitannya dengan penomoran gugus depan yang ini juga akan kita lanjutkan terus, sehingga bagaimana organisasi kepramukaan ini mulai dari Kuarcap, Kuaran maupun gugus depan akan semakin tertib. Nah ini kalau tertib administrasi tentu ini akan kelanjutannya akan tertib semuanya. Kemudian pertemuan rutin koordinasi antara Kuarcap dan Kuaran untuk dilanjutkan. Terima kasih. Baik, ini akan nanti kita tidak lanjuti. Walaupun karena masih dalam pandemi COVID, ini kita lakukan secara virtual. Terima kasih masukannya juga. Kemudian yang informasi yang ketiga, ini satu langkah maju juga dari Kuaran Mayudan bahwa dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Pramuka ke-60 ini mengadakan kegiatan-kegiatan yang cukup bagus. Yang pertama apel virtual, pengurus dan Kamabigus, monggo mungkin Kuaran yang lain bisa untuk menilai juga bersama dengan pembina se-Mayudan dan Kamabiran. Ini kami harapkan monggo dari masing-masing Kuaran ini bisa secara berkoordinasi secara intens dengan Kamabiran
supaya kegiatan kepramukaan di kuartir ranting ini bisa lebih maju lagi. Kaitannya dengan pemberian bansos, kita apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya. Monggo ini kaitannya dengan penggalangan dana untuk peduli COVID bagi peserta didik, anggota pramuka dan HW yang saat ini positif corona, dan isoman ini juga bisa dilakukan di kuartir ranting yang lain. Monggo ini intinya saya kira demikian ya tanggapan kami. Terima kasih sekali lagi usul masukan dari maupun informasi dari kuartir ranting Mojudan. Terima kasih. Kami kembalikan ke Kak Murti. Terima kasih Kak Eri atas jawaban yang sudah disampaikan. Kemudian ini cat yang kedua, ini dari Kuaran Minggir, Kuaran Minggir. Perlu kami sampaikan untuk tahun kemarin kuartir ranting Mojudan itu merupakan kuartir ranting tergiat kedua. Tergiat kedua. Nah, semoga bisa mengejar yang lain. Kakak-kakak sekalian, izin dari pramuka berkebutuhan khusus. Pramuka berkebutuhan khusus. Harapan difasilitasi kembali untuk pertemuan pramuka berkebutuhan khusus, baik untuk peserta didik maupun untuk pembina pramuka berkebutuhan khusus atau PBK seperti tahun 2019. Kebetulan belum COVID. Pertanyaan yang kedua dari Kuaran Minggir. Adakah info resmi dari Kuarcap terkait pembelajaran pramuka daring, terutama untuk tingkat SD? Karena sejak pandemi ada banyak sekolah SD khususnya wilayah Minggir yang belum melaksanakan pembelajaran. Misalnya pembelajaran kaitannya dengan pramuka. Monggo, ini kaitannya dengan kebijakan, yakin ini wilayahnya Bina Muda, bagi-bagi Kak Tri Muryanti. Monggo. Oke, selamat malam. Salam pramuka. Ya, saya dari Wakabina Muda. Tadi menanggapi yang dari disabilitas atau berkebutuhan khusus untuk difasilitasi seperti tahun 2019. Alhamdulillah Kakak untuk yang pramuka berkebutuhan khusus ini kita sudah berkoordinasi dengan tim yang ada di Bina Muda, yaitu yang dikoordinasikan oleh Kak Edi Suroto. Jadi untuk anggaran dan kegiatannya sudah dipersiapkan, tinggal melaksanakan saja. Gitu Kakak, terima kasih Kakakku semuanya dan salam pramuka. Ini pembelajaran untuk SD. Ini kaitannya dengan Waka Bina Muda juga, tapi kaitannya dengan Pusdiklat Cap. Kebetulan Kak Pusdiknya rawuh. Monggo Kak Gus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Kakak-kakak yang kami hormati, yang pada saat ini mengikuti virtual, menjawab pertanyaan dari kakak bahwa Pusdiklat Cap Sleman
mulai sekarang ini sudah mempersiapkan dan alhamdulillah insya Allah mulai besok pagi kita akan melaksanakan kursus mahir dasar untuk pertama atau putaran yang pertama itu dilaksanakan besok pagi tanggal 14 tepatnya pas hari Pramuka, yaitu kursus mahir dasar untuk golongan siaga. Ini untuk yang kegiatan kursus mahir dasar. Tentu mulai saat ini kita mempersiapkan karena kegiatan pramuka khususnya situasi kondisi virtual atau COVID ini alhamdulillah tetap dilaksanakan, yaitu dengan cara daring. Ya, tentu ini dipersiapkan oleh kakak-kakak pembina yang ada di Gus depan. Nah, saya kepingin kakak-kakak yang ada di Gus depan tetap melaksanakan tugas ini dengan menggunakan virtual, ya. Monggo, ini instruksi dari Kak Warcap maupun dari Kak Waran, monggo untuk selalu memberikan support motivasi kepada gugus depannya dan selalu dikoordinasikan dengan Kak Waran. Ya. Kemudian untuk kegiatan kursus mahir dasar untuk putaran kedua yaitu nanti golongan penggalang yang insya Allah akan dilaksanakan nanti tanggal 23 ya. Dan alhamdulillah pada saat ini yang mendaftar yang akan mengikuti kursus mahir dasar untuk siaga sudah terpenuhi yaitu 45 orang dan untuk penggalang juga sudah 45 orang. Untuk itu monggo kakak-kakak yang sudah mempersiapkan untuk mengikuti kursus mahir dasar supaya untuk siap terutama untuk kesehatannya dijaga. Begitu kakak semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan untuk mengenai pramuka daring. Ini sudah karena tadi kita mendengar dari Kak Warcap bahwa pembelajaran pramuka ini sudah merupakan ekstra wajib dan ini pembinanya sekarang ini fasilitasnya sudah turun Kak. Jadi ini harus wajib dilaksanakan. Jadi ini instruksi dari Kak Warcap juga yang tahu kepada dinas bahwa untuk pramukaan wajib yang dilaksanakan di SD itu harus baik SD maupun SMP harus dilaksanakan. Jadi itu instruksinya. Demikian, terima kasih. Matur nuwun, berikutnya mungkin akan mengajukan pertanyaan secara langsung maupun melalui chat. Kami persilakan, monggo. Kakak, mungkin masih ada pertanyaan yang lewat chat atau yang mau mengajukan pertanyaan secara langsung, kami persilakan. Termasuk kakak yang berada di ruangan ini juga berhak untuk mengajukan pertanyaan, saran, usul ya, untuk kemajuan kita semua. Kami persilahkan, ada pertanyaan baik secara langsung maupun melalui chat. Dari ranting boleh, dari Kamabikus juga boleh, dari anggota siaga boleh, penggalang boleh, penegak boleh. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena situasi pandemi maka pelaksanaan hanya bisa dilaksanakan seperti ini secara virtual, tapi alhamdulillah partisipannya cukup banyaknya, lebih dari yang kita bayangkan. Moga kakak masih ada chat yang masuk? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin sesuai dengan waktu ya, kita itu dari random acara itu kita akan akhiri pada pukul 9:20. Ini sudah pukul 21:18, tinggal 2
menit lagi. Untuk itu, untuk closing statement kami persilahkan Kak Warcap. Oke, terima kasih kakak semuanya yang saya hormati. Terima kasih partisipasinya malam ini. Kita melaksanakan ulang janji dan ini merupakan janji kita ke depan. Kita akan lebih meningkatkan kegiatan kepramukaan dan sekali lagi tadi sudah disampaikan bahwa sudah ada dasar hukumnya bahwa kegiatan pramuka itu wajib merupakan ekstra wajib yang harus dilaksanakan oleh gugus depan. Nah, bahkan di dalam kenaikan kelas maupun kelulusan sana juga dipersyaratkan bahwa nilai kepramukaan ekstra kepramukaan itu adalah minimal B. Tentu ini menuntut kita bagaimana kita punya inovasi, punya kreativitas dalam mewujudkan pembelajaran pramuka yang benar-benar berkualitas. Walaupun ini di masa pandemi, sekali lagi, walaupun di masa pandemi, sebagaimana pembelajaran yang lain, kita harus bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai layanan pendidikan di dalam masa pandemi ini juga terhambat. Kita tidak tahu pandemi itu akan berakhir sampai kapan. Mungkin nanti dikala pandemi ini, penularan COVID ini bisa ditekan, kemudian level PPKM kita juga diturunkan, sampai akhirnya diizinkan untuk melaksanakan tatap muka, kita pun tentu akan hati-hati. Tatap muka tidak akan bisa langsung frontal seperti halnya di masa sebelum pandemi. Nah, ini yang harus kita cermati bersama, dan tentu nanti segala macam kegiatan layanan pendidikan apapun ini mesti akan secara blend, secara campuran, baik secara tatap muka maupun virtual. Demikian juga di dalam kegiatan kepramukaan. Karena di masa pandemi ini dengan pembelajaran secara daring, penguatan pendidikan karakter ini kan agak terganggu. Kita tidak bisa bertemu bertatap muka langsung dengan siswa kita. Nah, kami mohon kakak semuanya lewat pendidikan kepramukaan ini punya terobosan-terobosan agar penguatan karakter itu tetap bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi, mari kita perjuangkan pendidikan karakter ini dengan sebaik-baiknya, juga melalui kegiatan kepramukaan. Yang selanjutnya, kami mohon juga partisipasinya kakak semuanya, bahwa apel upacara peringatan Hari Pramuka ke-60 akan kita laksanakan untuk tingkat kuartir cabang Sleman besok siang 14 Agustus hari Sabtu mulai pukul 13 secara virtual juga dengan link yang sudah dibagikan, sudah diinformasikan. Kami mohon juga partisipasinya pada kakak semuanya. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih semuanya dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada panjenengan semuanya. Terima kasih. Selamat malam. Sakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak yang kami hormati, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ulang janji pada malam hari ini. Bagi acara yang terakhir, acara penutup, kita akan foto bersama. Monggo dipersilahkan kakak-kakak, Kak Eri, Kak Arif, Kak Bambang, dan lain-lain untuk menempatkan diri. Kakak-kakak andalan yang ada di geraha ini, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Nah, setelah ini nanti secara otomatis kegiatan ulang janji dinyatakan sudah selesai. Matur nuwun. Monggo Kak. Backgroundnya biar biar backgroundnya monggo atur.